Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Asr. Nah, sebelum mulai belajar, seperti biasanya, mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah. Semoga pada hari ini kita dapat dimudahkan dalam memahami pelajaran. Kemudian, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kakak ingin tanya nih, apakah adik-adik semua pernah mendengar ataupun membaca surat Al-Asr? Nah, untuk yang belum, mari kita belajar bersama-sama. Semoga sudah banyak yang hafal ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, di sini kakak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui problem based learning, siswa mampu mengetahui isi kandungan dari Quran Surat Al-Asr urutan ke-103. Yang kedua, siswa mampu mengetahui bahwa waktu adalah hal penting yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga setelah pembelajaran, siswa dapat mengaplikasikan materi yang disampaikan di kehidupannya. Adik-adik, Quran Surah Al-Asr merupakan urutan ke-103 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat. Nama Al-Asr diambil dari ayat pertama yang berarti waktu atau masa. Quran Surah Al-Asr diturunkan setelah Quran Surah Al-Insyirah dan termasuk surah Makkiyah. Ada yang tahu apa itu surah Makkiyah? Ya, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Makkah. Adik-adik, isi pokok dari Quran Surah Al-Asr ini adalah semua manusia akan merugi apabila tidak dapat memanfaatkan waktunya untuk berperilaku atau berbuat baik. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Quran Surah Al-Asr, terlebih dahulu kita akan mengetahui bagaimana arti dari Quran Surah Al-Asr dan bagaimana isi di dalamnya. Nah, adik-adik, mari kita baca Quran Surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Adik-adik, Quran Surah Al-Asr ini menerangkan bahwa semua manusia yang tidak dapat memanfaatkan waktu atau masanya dengan baik termasuk orang yang merugi. Nah, Quran Surah Al-Asr ini wajib kalian hafal ya. Bu Guru yakin kalian akan menjadi orang yang berhasil karena kalian dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Dan kalian dapat mengamalkan dan mengimani Quran Surah Al-Asr ini dalam kehidupan sehari-hari. Supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat dan tidak membosankan, di sini kakak mempunyai media pembelajaran berupa buku tebak ayat surat Al-Asr. Bagaimana cara mainnya? Cara mainnya, nanti kakak akan memilih salah satu di antara adik-adik untuk menyebutkan apa isi bacaan dari surat Al-Asr ayat 1, 2, dan 3. Contohnya,
Di sini ayat 1 bacaan surat Al-Asr bagaimana bunyinya? Wal asri. Benar apa salah? Kita buka. Ternyata jawabannya benar. Wal asri dan seterusnya. Oke anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama, surah Al-Ashr terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, surah Al-Ashr merupakan surah yang ke-103. Yang ketiga, surah Al-Ashr diambil dari kata Al-Ashr yang artinya masa atau waktu. Nah, yang keempat, surah Al-Ashr diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Nah, yang terakhir, surah Al-Ashr termasuk surah Al-Makiyah atau turun di kota Mekah. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak dapat menggunakan waktunya sebaik mungkin ya, agar tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ashr. Jangan lupa belajar ya. Di sini ibu akan memberikan tugas, silahkan kalian kerjakan buku halaman 105 dan jawabannya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, sekian dari ibu. Sebelumnya, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.